Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa miqdarihil alim, amma ba'd. Masih membahas tentang Isra Mi'raj, melanjutkan hadis yang kemarin. Kita masih berada di langit yang ketujuh, yaitu di Baitul Ma'mur, yang di situ ada Sidratul Muntaha. Kenapa disebut Sidratul Muntaha? Sidratun ini daun atau pohon bidara. Al-Muntaha itu adalah Al-Muntaha itu akhir batas terakhir, yang mana ilmunya malaikat itu hanya nyampe situ saja, tidak bisa melampaui atau melebihi dari Sidratul Muntaha. Kalau malaikat Jibril melewati atau melampaui Sidratul Muntaha, di situ akan terbakar. Itu Sidratul Muntaha. Ilmunya batasnya malaikat Jibril sampai situ saja. Kalau Nabi Muhammad terus. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini makhluknya Allah yang derajatnya paling tinggi. Paling tinggi, tidak ada bandingannya. Itu nyampe qad bu'itsa ilaihi fa fataha lana fa idzan ana bi Ibrahim fa idza huwa mustanidun ilal baitil ma'mur. Di langit ketujuh tiba-tiba di situ ada siapa? Nabi Ibrahim. Fa idzan huwa, mongko utawi Nabi Ibrahim iku mustanidun. Tumadaan utawi Nabi Ibrahim iku mustanidun, bersandar ilal baitil ma'mur, maring baitul ma'mur. Baitul Ma'mur di situ. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak. 70,000 malak. Wa idza huwa lan utawi Baitul Ma'mur iku yadkhuluhu, mlebu ing Baitul Ma'mur kulla yaumin ing dalam saben dina sapa 70,000 malak, 70.000 malaikat. Jadi setiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Tsumma la ya'uduna ilaihi, mongko nuli ora padha balik sapa 70,000 malak ilaihi maring Baitul Ma'mur, masuk. Kalau sudah masuk enggak keluar lagi. Tsumma dhahaba bi ila Sidratil Muntaha. Tsumma dhahaba bi ila Sidratil Muntaha. Maksudnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsumma dhahaba, mongko nuli lunga sapa bi kelawan ingsun, maksudnya Nabi Muhammad, ila Sidratil Muntaha maring Sidratul Muntaha. Itu tadi Sidratul Muntaha, sebuah pohon yang sangat besar sekali. Daunnya seperti telinganya apa? Telinganya gajah. Buahnya itu seperti kendi besar. Itu buahnya Sidratul Muntaha. Pohon tersebut sangat besar sekali sehingga bisa dilewati bayang-bayangnya itu 100 tahun berjalan. Mananya apa? Sangat besar sekali. 100 tahun. Berarti Indonesia mungkin, ya kalau Indonesia belum apa-apanya. Indonesia dari ujung ke ujung. Orang pergi ke mana misalnya, berjalan ke Mekah itu kan. Kalau naik sepeda itu kemarin ada yang 2 bulan naik sepeda ke Mekah. Itu naik sepeda ontel.
Ini 2 bulan. Ini baru 2 bulan, belum ada 1 tahun. Nah, ya kurang lebih itu bisa jadi satu bumi ini bayang-bayang pohon tersebut. Maknanya bahkan lebih 100 tahun. Bayangkan 100 tahun. Orang 100 tahun berjalan itu nyampe mana lah maksudnya itu. Itu bayang-bayangnya pohon Sidratul Muntaha. Paham ya? Jadi satu pohon itu besar sekali, bayang-bayangnya itu bisa ditempuh. Kan misalnya ya namanya pohon karena ada cahaya, bawahnya itu cahaya itu bisa ditembus selama 100 tahun. Nah, itu saking besarnya pohon tersebut. Nah, ini itu di Sidratul Muntaha. Fa'idzan awraquha ka'adhanil filah. Fa'idzan awraquha mongko dumatakan utawi godhonge Sidratul Muntaha, maka daunnya Sidratul Muntaha iku ka'adhanil filah, seperti telinganya apa? Filah, gajah. Telinganya gajah. Wa idzan samruha aw samaruha kal qilal. Wa idzan samruha lan utawi buahe Sidratul Muntaha iku kal qilal, kaya dene kendi gede. Kendi yang besar, seperti kendi yang besar. Falamma husyiha min amrillah ma husyiha tahayyarat fama ahadun min khalqillahi ta'ala yastati'u yasifuha min husniha yasifaha min husniha. Falamma husyiha itu maksudnya menaiki, mongko ari kalane munggah ing Sidratul Muntaha, maksudnya melewati Sidratul Muntaha, min amrillah saking perintah Gusti Allah, ma husyiha sebagaimana Allah ma ing barang husyiha kang menaiki sapa Kanjeng Nabi ing Sidratul Muntaha, maksudnya melewati Sidratul Muntaha, tahayyarat mongko berubah apa Sidratul Muntaha. Sidratul Muntahanya berubah menjadi sesuatu yang sangat indah sekali. Fama ahadun mongko ora ana utawi salah sijine wong min khalqillahi min saking makhluk Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Allah iku yastati'u bisa atau mampu yasifaha ing yen nyifati ing Sidratul Muntaha min husniha saking bagusnya atau indahnya Sidratul Muntaha. Jadi ketika Nabi Muhammad menaiki atau melewati Sidratul Muntaha, tiba-tiba apa? Berubah menjadi sesuatu yang sangat indah, yang mana tidak ada satupun yang bisa mensifati keindahan tersebut karena saking indahnya. Min husniha, itu saking indahnya Sidratul Muntaha. Nah, tiba-tiba berubah. Kemudian qala fa'auhallahu ilayya ma auha. Maksudnya di Sidratul Muntaha yaitu di Arsy. Fa'auha qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, fa'auha mungko nuli paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ilayya maring ingsun ma ing barang au ing wahyu auha kang paring wahyu sapa Allah ing ingsun. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, itu sesuatu apa yang akan diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Itu wahyu apa namanya itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Ini di surah An-Najm, ini adalah kisah tentang Mi'rajnya. Mi'raj, kalau yang di surah Al-Isra ya subhanalladzi asra, itu Isra-nya. Kalau Mi'rajnya ini di surah An-Najm. Nah, ini fa'auhallahu ilayya ma auha, maka kemudian Allah memberikan wahyu kepada saya Nabi Muhammad
Wa farada alayya fi kulli yaumin wa lailatin khamsina salatan. Wa farada lan wajibake, Allah mewajibkan alayya kepada saya fi kulli yaumin, itu di setiap hari dan malam, khamsina salatan, yaitu 50 waktu salat. Jadi pertama kali yang diwajibkan itu adalah 50 waktu salat. Fanazaltu hatta intahaitu ila Musa. Kemudian setelah diberi wahyu perintah sholat, Nabi Muhammad pamitan turun melewati Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di langit berapa? Ketujuh. Di situ nggak ada pertanyaan dari Nabi Ibrahim. Ketika nyampe di langit yang keenam ada siapa? Nabi Musa. Nabi Musa stop dulu. Ini. Sebentar, Kanjeng Nabi, saya mau tanya. Hatta intahaitu fanazaltu mukanuli mudun sapa ingsun, hatta intahaitu sehingga ari kalane nyampe sapa ingsun ila Musa maring Nabi Musa, faqala maka takon sapa Nabi Musa, ma farada rabbuka ala ummatik, ma ing apa farada majibake sapa rabbuka pangeran sira ala ummatika ing atase umat sira, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Yang diwajibkan itu apa saja? Ma farada rabbuka ala ummatik, qultu khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin. Saya menjawab, umat saya diwajibkan 50 kali sholat sehari semalam. Coba bayangkan, 50 waktu sholat. Jadi sehari adzannya berapa kali? 50 kali. Ini 5 saja ini sudah berat. Ini apalagi kalau 50. Ini. Yang tidur bangunkan, Mas. Ustadznya mana ustadznya? Ustadznya cari, Mas. Dibangunkan. Qala irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfif. Wah, ini berat sekali. 50 kali waktu, 50 waktu sholat. Ini kan. Ini berat sekali. Makanya Nabi Musa itu mengusulkan, wahai Kanjeng Nabi, irji' ila rabbik. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Bali osirom ila rabbika maring pangeranmu. Fas'alhu at-takhfif, fas'alhu mokonuli jaluk sapa sira ing rabbak at-takhfifa ing keringanan. Mintalah keringanan. Fa inna ummataka la tatiqu dzalik. Fa inna ummataka moko sak temene umat sira iku la tatiqu ora mampu sapa ummatuka dzalika ing khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailah. Sebab umatmu itu tidak mampu sehari semalam melakukan sholat 50 waktu. Berat. Wa inni qad balautu Bani Israel wa khabartuhum. Wa inni qad balautu bala yabla Bani Israel wa khabartuhum. Dan sesungguhnya saya itu sudah dicoba, sudah diuji dengan Bani Israel. Waqad balautu, lan teman-teman nguji sapa ingsun Bani Israel ing Bani Israel wa khabartuhum, lan ngabari sapa ingsun ing Bani Israel. Jadi intinya apa? Nabi Musa sudah mencoba menguji Bani Israel, ternyata mereka itu tidak mampu. Makanya wong yang ringan saja enggak mampu, apalagi yang berat. Makanya kembalilah kepada Tuhanmu, minta keringanan. Qala faraja'tu ila rabbi. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, faraja'tu mongko balik sapa ingsun ila rabbi maring pangeran ingsun. Kemudian saya balik kepada Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Faqultu ay rabbi khaffif an ummati
fahatta anni khamsan. Ya Allah, ay Rabbi, maksudnya ya Rabbi khaffif, ringankanlah untuk umatku, jangan 50 waktu sholat. Fahatta anni khamsan, fahatta mongko mudunake, ngurangi sapa Allah subhanahu wa ta'ala anni saking ingsun khamsan ing 5 waktu sholat. Nah, ini. Jadi dikurangi yang tadinya 50 menjadi berapa? Dikurangi 5 menjadi 45. Yang tadinya 50 dikurangi 5 menjadi 45. Nah, ini. Akhirnya dengan senang hati faraja'tu ila Musa, kemudian saya kembali kepada Nabi Musa. Laporan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ini kan qala ma fa'alta. Qala ngendika sapa Nabi Musa, ma fa'alta, apa yang kamu sudah lakukan? Aw ma fa'alallahu bik, apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada engkau? Faqultu, maka nuli jawab sapa ingsun kanjeng Nabi, qad hatta anni khamsan, qad hatta, yaktine teman-teman wis ngurangi sapa Allah ani saking ingsun khamsan ing 5 waktu salat. Allah sudah mengurangi 5 yang tadinya 50 menjadi 45. Qala, Nabi Musa berkata, inna ummataka la tatiku dzalik. Inna ummataka sak temene umat sira iku la tatiku ora mampu sapa ummatuka dzalika ing mengkono-mengkono khamsah wa arba'in. Jadi umatmu itu masih belum mampu wahai Nabi Muhammad. Farji ila rabbik, maka kembalilah engkau kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Farji, balik, kembalilah kamu ke Allah Subhanahu wa taala. Farji ila rabbika. Fas'alhu at-takhfif. Yang tidur bangunkan, Mas. Sampai bangun, berdiri gitu loh. Fas'alhu at-takhfif, dan mintalah keringanan li ummatika krana umat sira. Mintalah kepada Allah keringanan. 45 waktu salat itu masih berat. Qala falam azal arji'u baina rabbi wa baina Musa. Qala ngendika sapa kanjeng Nabi, falam azal arji'u baina rabbi wa baina Musa. Saya masih bolak-balik dari Allah Subhanahu wa taala, antara Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi bolak-balik terus. Jadi dikuranginya 55. Jadi pertama kali minta keringanan dikurangi 5 menjadi 45. Nabi Musa masih belum terima, belum mampu umatmu. Naik lagi ke laporan kepada Allah, ya Allah, ini ternyata umat saya ini belum mampu. Minta keringanan lagi. Dikurangi 5 lagi jadi 40 waktu sholat. Datang lagi kepada Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, umatmu masih belum mampu, minta keringanan lagi. Datang kepada Allah, memohon kepada Allah, kemudian apa? Dikurangi 5 lagi menjadi 35. Turun lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, apa yang dikurangi berapa lagi? Dikurangi 5 lagi, wahai Nabi Musa. Umatmu itu masih belum mampu. Datang, pergi ke Tuhanmu, minta keringanan. Datang lagi, dikurangi 5 lagi menjadi 30. Sampai akhirnya seperti itu terus, dikurangi 5, sampai akhirnya menjadi 5 waktu sholat. Itu berapa kali bayangkan, naik turun gitu kan. Nah, itu sampai akhirnya menjadi 5 waktu sholat. Wa yahuttu anni khamsan wa yahuttu, lan ngurangi sapa Allah anni saking ingsun khamsan ing 5, maksudnya khamsan ing 55, maksudnya 55 dikuranginya. Enggak langsung dari 45 langsung 5 itu tidak, tapi sedikit-sedikit 55 dulu. Falam azal mongko ora leren-leren sapa ingsun arji'u bolak-balik sapa ingsun baina rabbi antarane pangeran ingsun wa baina Musa lan antarane Nabi Musa alaihi salam.
wa yahuttu lan ngurangi sapa Rabb sapa Allah anni saking ingsun khamsan ing 5 khamsan ing 5 hatta qala sehingga ngendika sapa Allah ya Muhammad wahai Nabi Muhammad hiya utawi khamsan iku sholawatun fi kulli yaumin wa lailatin hiya utawi khamsan iku khamsu sholawatin 5 waktu salat fi kulli yaumin ing dalam saben dina wa lailatin lan saben wengi. Jadi itu sudah terakhir 5 waktu salat. Fi kulli sholatin ashrun. Kelawan saben-saben salat itu pahalanya 10 seperti orang melakukan 10 waktu salat. Jadi 1 waktu salat pahalanya seperti melakukan 10 waktu salat. Sehingga 5 kali 10 berapa? 50. Jadi kita melakukan 5 waktu salat pahalanya sama seperti melakukan 50 waktu salat. Alhamdulillah. Coba bayangkan kalau sehari semalam kita salat 50 waktu. Wah, ini berat sekali. Dan kita diberi keringanan, itu berkat dari Kanjeng Nabi naik turun berapa kali sampai akhirnya diringankan menjadi 5 waktu sholat. Nah, ini. Tapi alhamdulillah pahalanya sama seperti orang melakukan 50 waktu sholat. Nah, ini. Bikulli sholatin ashrun fatilka khamsuna sholatin fatilka maka utawi mengkono Bikuli sholatin ashrun iku khamsuna sholat 50 sholat. Jadi 5 waktu sholat pahalanya sama seperti 50 waktu sholat. Waman hamma bihasanatin falam ya'malha. Waman hamma. Waman utawi sapa wong iku hamma. Mana hamma? Hamma itu mempunyai keinginan. Hamma ingin. Mempunyai niat. Sapa wong bihasanatin kelawan nglakoni kebaikan. Falam ya'malha mongko orang lakoni sapa wong ing hasanah kutibat mongko den tulis lahu kadhe wong hasanatan ing sak kebagusan satu kebaikan. Jadi barang siapa lihat sini. Jangan pakai suara tat, nanti lihatnya ke antum, lihatnya biar ke saya saja. Barang siapa yang melakukan barang siapa yang mempunyai keinginan atau niat melakukan kebaikan tapi dia belum bisa melakukannya, maka dia akan diberi pahala 1 kebaikan. Misalnya wah, saya nanti malam setelah jam 10:30 saya pingin atau saya niat mau murojaah 1 juz. Ternyata ketiduran. Ketiduran akhirnya enggak jadi apa? Enggak jadi murojaah 1 juz. Itu oleh Allah ditulis kebaikan. Mendapatkan pahala kebaikan, 1 kebaikan. Paham ya? Makanya sering-seringlah berniat untuk melakukan kebaikan. Sering-sering. Meskipun nanti akhirnya tidak bisa melakukan, yang penting sudah niat. Itu. Yang penting sudah niat. Tapi jangan muluk-muluk. Saya pingin murojaah sampai jam 2. Dari jam 11 sampai jam 2. Itu namanya muluk-muluk. Berlebihan. Enggak boleh. Karena kalian harus tidur, ya harus istirahat. Jam 3 harus bangun. Kalau jam 2 baru tidur, nanti jam 3 malah susah dibangunkan. Malah jadi musibah. Bisa jadi badannya enggak sehat, merepotkan ustadz, tidur terus. Ini malah melakukan dosa. Paham tuh? Merepotkan orang lain kan berdosa. Yang ngantuk-ngantuk itu merepotkan orang lain. Itu dosanya banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Ia merepotkan itu.
Makanya jangan merepotkan orang lain. Waktunya melek kok malah tidur. Semoga diampuni semuanya. Fa in amalaha kutibat lahu asyron. Fa in amalaha mongko lamun nglakoni sapa wong ing hasanah kutibat mongko den tulis apa hasanah lahu kadhe wong asyron ing 10 kebaikan. Jadi dia niat dan bisa melakukan, bisa murojaah setengah juz itu tadi atau 1 juz, nah, dia mendapatkan 10 kebaikan. Nah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Jadi barang siapa yang melakukan 1 kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala berapa? 10 kebaikan. Dan barang siapa melakukan keburukan maka dia akan dibalas dengan 10 atau 1? 1. Nah, ini luar biasa. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Ya seharusnya orang melakukan kebaikan mendapatkan 10, 1 kebaikan mendapat 10, kalau 1 keburukan juga harus seharusnya apa? 10 keburukan. Tapi ditulis oleh Allah orang melakukan 1 keburukan diberi ganjaran 1 keburukan. Seharusnya 10. Ini membuktikan sifat penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Terus waman hamma bisayyi'atin wa lam ya'malha lam tuktab. Nah, ini waman hamma, waman utawi sapa wong iku hamma niat atau ingin sapa wong bisayyi'atin kelawan gawe keburukan, melakukan keburukan wa lam ya'malha lan durung nglakoni sapa wong ing sayyi'ah lam tuktab mongko ora den tulis apa sayyi'ah. Jadi kalau kalian niat apa? Niat kabur misalnya. Niat kabur, wah nanti saya mau kabur dari pondok. Nah, ini belum ditulis keburukan. Nah, niat buruk tapi belum melakukan, ini belum ditulis apa-apa. Nah, terus fa in amalaha moko lamun nglakoni ing sayyi'ah kutibat moko den tulis lahu kadhe wong sayyi'atan ing keburukan wahidatan kang siji. Nah, jadi kalau melakukan keburukan yaitu tadi man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Pahalanya atau ganjarannya, balasannya itu 1 keburukan. Nah, kalau melakukan, kalau niat saja tidak dicatat, tidak ditulis. Fanazaltu hatta intahaitu ila Musa fa akhbartuhu. Fanazaltu itu tadi kan siapa yang berkata tadi? Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Ya dari ya Muhammad hiya khamsu salawatin fi kulli yawmin wa latin bi kulli salatin ashrun fatilka khamsuna salatan. Sampai akhir itu fa in amalaha kutiba lahu sayyi'atan wahidatan, ini itu dawuh siapa? Kata siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fanazaltu maqanuli mudun sapa ingsun hatta intahaitu sehingga nyampe sapa ingsun ila Musa maring Nabi Musa fa akhbartuhu maqanuli ngabari sapa ingsun ing Nabi Musa. Terakhir Kanjeng Nabi nyampe kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, saya sudah diberi keringanan sehari semalam untuk umat saya 5 waktu sholat. Apa kata Nabi Musa? Faqala irji, kembalilah kepada Tuhanmu, ila rabbik fas'alhu at-takhfif, mintalah keringanan li ummatika, untuk umatmu, fa inna ummataka la tatiku dzalik, sebab umatmu itu tidak mampu untuk melakukan itu. Faqultu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini sudah bolak-balik beberapa kali wahai Nabi Musa, sampai saya malu kepada Tuhan saya.
Jadi bolak-baliknya berapa kali coba bayangkan. Berarti 10 kali. Iya kan? 55 sampai dikurangi terus sampai menjadi 5 waktu sholat. Sampai beliau tuh berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, saya itu sudah bolak-balik berkali-kali 10 kali, saya sampai malu. Saya sudah tidak akan naik lagi, tidak minta keringanan lagi. Mungkin kalau naik lagi nanti dikurangi sampai nggak ada sholat nanti malah. Itu kan, kalau nggak ada sholat gimana? Enak itu ya, nggak sholat itu. Tapi itu sudah menjadi keputusan bahwa kita wajib sehari semalam yaitu berapa kali sholat? 5 waktu sholat. Rawahu asy-syaikhan wal lafdzu li Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh dua syekh, itu syekh siapa? Bukhari dan Muslim. Wal lafdzu tawi lafalnya, lafal ini iku li Muslimin kadue Muslim, Imam Muslim. Warawa al-Hakim fil Mustadrak. Warawa lan riwayatake sebab al-Hakim Imam Hakim fil Mustadrak in dalam kitab Mustadrak. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala, ngendika sapa Ibnu Abbas qala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi berkata, ra'aitu Rabbi azza wa jalla, saya melihat Tuhanku azza wa jalla, qala ta'ala. Ini kita lanjutkan besok insyaallah. Semoga kita semuanya bisa tambah semangat istiqomah di dalam melakukan kewajiban 5 waktu sholat. Amin Allahumma amin. Diberikan kekhusyuan, diberikan istiqomah, diberikan tepat waktu, dan diberikan kemudahan, keringanan di dalam melakukan sholat yang wajib secara khusus. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Turja syafa'atu lihauli minal awali muqtaimi ya Rabbi bil Mustafa barlil maqasidana filana mamadaya wasi'al karami ya arhamar rahimin Arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.